Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua. Hai kakak dan adik, kenalkan saya Za. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo hari ini kita bikin sarapan yang bergizi, yang sehat, bahan alami, tapi lengkap, semua vitamin ada di dalamnya. Kita bikin hari ini dan kita bikin makanan yang bentuknya kayak minuman, namanya milkshake. Dan juga kita bikin minuman, ada teh, ada lidah buaya, lemon gitu ya. Nah mari kita coba. Yuk kenalkan, saya Za. Nah kita ketemu lagi di sini. Sekarang kita mau bikin ini shake rasa nanas. Kita shake-nya pakai vanilla. Di dalam shake itu kemarin kita udah ngobrol bahwa semua vitamin ada di dalamnya, ada protein. Tapi supaya otot kita padat, di dalam shake, sekaleng shake itu ada protein dari tumbuh-tumbuhan ya, dan tubuh kita juga butuh protein bagus dari hewan gitu ya, kayak protein dari hewan ada, dari tumbuh-tumbuhan ada. Nah kalau dari tumbuh-tumbuhan dari sini, tapi kalau tumbuh-tumbuhan ada, hewan ada, itu proteinnya di sini. Nah supaya lengkap kita gabung ya. Ini rasanya enak kayak es krim, dan ini rasa vanila. Kalau kita mau campur sama buah, itu lebih bagus yang vanila karena lebih netral rasanya, sehingga rasa nanasnya bisa masuk. Vanilanya netral rasanya, jadi vanilanya masuk. Kalau mau masukin stroberi juga, shake-nya jadi rasa stroberi. Kalau rasa nanas jadi rasa nanas. Kalau kita tambah jambu, ini jadi rasa jambu. Jadi dia lebih mengikuti buah yang kita campurin ya. Yuk kita bikin makanan dulu apa minuman? Yang gampang minuman lah ya. Nah tadi saya tuh udah panasin. Ini panasnya cuma sebentar ya. Ini. Nah teman-teman semuanya, kalau misalnya kita punya gelas itu kena air panas pecah, ada kan gelas yang pecah pakai air panas karena dia kita harus lihat bahannya gitu kan. Jadi di situ ada tulisannya, saat kita beli juga atau kita tanya sama penjual, itu bisa buat microwave, bisa buat air panas, bisa juga buat air dingin. Tapi kalau nggak bisa, walaupun kita beli mahal nih gelas, misalnya bapak ibu beli mahal, tapi kalaupun dia nggak tahan sama panas, dikasih air panas pecah. Karena saya punya pengalaman kukus agar-agar, bukan agar-agar, serikaya, pecah gitu ya. Nah sekarang kita bikin teh. Jadi nanasnya kita kesinin dulu. Nah ini teh, ini gelas yang seperti ini yang kuat kristal ya teman-teman ya. Jadi pakai air panas mendidih 100% pun, mendidihnya 100 derajat pun nggak apa-apa. Jadi pertama kita bikin minum, kita bikin teh aja ya. Nah teh ini kita bisa bikin yang panas, bisa juga bikin yang dingin. Nah kalau panas kita ambil dulu air panas. Nah ya itu berasap ya. Sedikit aja, karena kita butuh sedikit, listriknya kita matiin aja ya. Kita cabut. Dah, kita udah cabut. Dan kalau lebih baik lagi, kita agak pinggirin sedikit supaya kita lebih leluasa. Kalau kita butuh lagi kita bisa ambil. Jadi kita taruhnya di sini dulu ya. Oke. Nah kita udah taruh di situ. Sekarang kita bikin, kalau ini air es teman-teman. Jadi kita kalau mau bikin air teh panas, ini tehnya itu ada 3. Ini teh untuk bakar lemak. Kalau zaman dulu saya suka ngomong olahraga itu kan sehat, penting lagi ya untuk kelenturan tulang, saraf, semuanya lah tubuh kita. Banyak gunanya untuk mengeluarkan hormon yang bagus, hormon kita awet muda, gembira ya. Nah kemudian teh ini, kalaupun kita nggak olahraga, kita minum teh ini, lemak jahat kita dalam tubuh kebakar. Tapi yang baik adalah minum teh ini dan olahraga. Jadi ini istilahnya aja, kalaupun kita nggak olahraga, minum teh ini lemak jahatnya di tubuh kebakar. Nah tapi kita tambah 2 olahraga gitu ya. Nah kita sekarang bikin, ini tehnya kita bolongin sedikit aja. Kita masukin, boleh ditakar sama 1 sendok teh
Tapi karena saya udah biasa, saya tuangnya aja ya. Jadi pakai 1 sendok teh. 1 sendok teh tuh ya kira-kira segini lah, kecil ya, karena ini landai. Kemudian kita aduk gitu. Tapi kalau kita mau pakai teh ini kan teh bakar lemak. Kalau ini teh untuk sehat ya, bisa untuk stamina. Ini bagus banget, pokoknya tehnya untuk sehat, dari Guarana. Dan kemudian selanjutnya ini teh untuk antioksidan, awet muda ya. Ini ada namanya green tea pome. Pome, rasa pome itu maksudnya tuh delima ya. Jadi ada 3 teh, kita mau pakai apa aja terserah. Mau bikin yang ini boleh, bakar lemak, yang supaya kita sehat boleh, dan berstamina untuk olahraga ini, untuk awet muda ini. Kalau mau dicampur boleh. Saya mau campur tadi ini, saya tambah ini sedikit ya. Karena ini rasanya enak banget kayak lemon. Stamina kita juga oke, sedikit aja. Lalu hanya begitu bikinnya. Ini kenapa pakai sedikit, karena pakai air panas. Kalau mau pakai air panas itu warnanya keluar, wanginya keluar, kayaknya wangi banget. Kita boleh pakai air panas, boleh pakai air dingin. Sekarang kita coba dua-duanya ya. Kalau kita bikin pakai air dingin, yang cocoknya adalah air panasnya. Yang panas di sini, yang dingin di sini. Ya. Yang dingin, pertama kita masukin air dulu. Kita masukin airnya yang ini aja ya. Air dingin ya. Masukin air dingin. Kalau mau lebih dingin lagi, kita kasih batu es. Ini batu esnya gede, apakah lolos? Tuh, kasih batu es. Ini juga kita kasih batu es. Oh, satu lagi kita kasih batu es. Ya, gitu kan. Lalu kita masukin teh panasnya tadi, kayak gini. Gitu ya. Nah, ini kita bikin teh yang kita bisa minum kapan aja. Kita tinggal aduk. Dan kita bisa minum kapan kita mau. Nah, ini kalau bikin teh yang dingin. Kalau minum katanya harus duduk. Kita coba sedikit. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa lemon teman-teman, dan dia tawar, nggak ada manisnya. Nah teman-teman, kalau mau manis boleh pakai madu sedikit, karena madu juga sehat. Atau kalau teman-teman mau, bapak ibu mau pakai campuran alu dan lemon, lidah buaya gitu ya. Kita punya ada 2 ini rasanya jadi enak banget ya. Ini dikasih lidah buaya, ini yang tawar, nggak ada rasanya manisnya, ini nggak ada manisnya. Kemudian ini manis, rasanya rasa jeruk, orange mandarin gitu ya, atau mandarin orange. Nah jadi untuk sehat itu lebih baik tidak terlalu banyak manis, tapi supaya enak kita kasih yang tawar, karena ini khasiatnya bagus untuk kulit, mengecilkan pori-pori, bagus banget untuk kecantikan, untuk kesehatan, ini bagus banget. Jadi kita kasih, ini rasanya kayak jeruk nipis, kayak lemon. Ini kita kasih, ini tawar ya, atau 3 tutup botol, atau 3 sendok. Nah ini rasanya tawar, nggak ada rasa. Nah supaya rasanya enak banget dan khasiatnya sehat banget, tambah dengan mandarin, ini rasa jeruk jadinya gitu ya. Kita coba sedikit aja. Tapi kalau ibu-ibu di rumah biasanya pakai tutup botol ini takarnya teman-teman, bapak ibu. Jadi kayak gini, dikasih 1 tutup gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dikasih 1 tutup botol ya. Atau kalau saya sih biasanya di rumah nggak pakai taker, saya giniin aja gitu ya. Gitu rasanya enak sekali. Tapi
selain enak yang penting tuh sehatnya. Tapi kalau sehat rasanya enak kan kita seneng gitu ya, udah sehat enak gitu kan. Banyak minuman juga sehat tapi rasanya ya kurang enak karena dia kan dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ada yang dari daunan, dari rempah, akar-akaran. Tapi kalau ini rempah-rempah, akar-akaran, sehat tapi enak gitu. Dengan kafe itu nggak kalah. Buktiin deh ya, coba ya, teh ditambah aloe vera yang original yang tidak ada rasa manis, ditambah dengan aloe vera yang mandarin, coba digabung, kasih masuk teh, itu rasanya tuh nanti cerita deh, enak sekali. Nah kayak gini, sekarang kita coba ya, kita aduk sedikit, kita aduk dulu. Ini enak banget di siang hari, di sore hari. Kalau pagi-pagi tentu enaknya yang anget ya. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah teman-teman, rasanya kayak air jeruk lemon, enak banget ya. Oke, ini minumannya. Nah kalau kita mau bikin, taruh sini dulu. Kalau kita mau bikin panas, tentunya gampang. Ini tinggal kita kasih air panas tadi. Ini teman-teman, kita kasih air panas ya, kita kayak air panas. Ini sebetulnya buat kopi. Jadi buat kopi, kita bikin ngaduk kopi ya, nyeduh kopi. Tapi kita karena punya di rumah ya, ini biasanya 2 menit bisa mendidih teman-teman. Jadi nggak nunggu waktu lama kalau kita masak pakai kompor yang ini, karena ada listriknya yang wattnya tinggi. Jadi kalau kita bikin 2 menit itu langsung panas airnya, jadi enak. Dan kita nggak harus ke dapur, dan kita nggak harus nyalain kompor segala susah-susah gitu ya. Masuknya ke dapur kan agak, kalau dapur kotor kan agak kita suka males ya. Kalau ini kan kita bikin di meja aja bisa. Kita tinggal kasih teh tadi. Kalaupun misalnya kalau teh panas, nggak perlu pakai di sini dulu kemudian dipindahin ke sini, nggak perlu. Ini kita tujuannya untuk es, karena kalau es, kalau teh kita langsung kasih ke es itu keluar warnanya tuh kurang. Jadi harus kasih air panas dulu, diseduh baru kasih es. Tapi kalau air panas itu nggak perlu double gini gelasnya, langsung aja kayak gini. Contohnya misalnya nih air, kemudian kita tambahin tehnya kayak gini aja, udah beres. Jadi 1 gelas aja ya, nggak usah pindah-pindah gelas kalau air panas ya. Nah ini minuman kita air panas. Kalau mau ditambah aloe sama lemon itu lebih enak lagi. Cuman kalau aloe ini, lemon kan nggak bisa kena air panas. Sebetulnya bisa, rasanya enak, cuman khasiatnya kan jadi berkurang dan hilang. Jadi ini kita ambil bukan sehatnya, tapi untuk enaknya. Kalau yang ini, kalau tehnya sih alhamdulillah masih bisa kita ambil sehatnya ya, untuk bakar lemak, untuk antioksidan. Nah kemudian ini teh anget kita. Ini tehnya yang mau pakai es. Nah begini cara bikin teh Herbalife atau aloe Herbalife yang dicampur dengan teh. Ini yang dingin, ini yang panas. Kalau kita mau pergi, kita bisa siapkan tumbler gini ya. Ini kita masukin teh kita ke sini. Nanti kita bisa pakai, tapi ini harus dipegang pakai sesuatu teman-teman, karena ini panas. Jadi kalau mau pakai, masukin ke sini atau bikin di sini langsung boleh kalau untuk air panas ya. Tapi kalau airnya kita pakai es, kasih air panas dulu dikit, masukin teh, diaduk. Nah setelah dia hancur baru kasih air es atau batu es. Karena kalau air es itu dikasih teh itu dia kurang susah larut gitu teman-teman. Jadi kita harus larutkan dengan air panas ya. Nah begini cara bikin tehnya. Minuman kita sehari-hari mau panas, mau dingin, boleh. Selanjutnya kita bikin aloe tanpa teh. Kita coba ya. Bikin aloe sih gampang teman-teman, kayak gini aja. Nih kita ambil air sebentar di belakang sini ya. Bentar ya.
air kita. Teman-teman, ini air es. Maaf, ternyata ini tersingkap dari tadi ya. Lebih enak tertutup teman-teman. Jadi ini air es semua. Ya, air es. Kita bikin alu boleh pakai air es, boleh pakai air biasa. Ya. Kita pinggirkan dulu ininya. Nah, jadi gampang ini cara bikinnya seperti ini. Kita ambil air. Ini gampang banget. Kita kasih air. Ini air es teman-teman, air biasa boleh ya. Udah, tinggal kasih alunya. Kalau ini yang nggak pakai gula, yang original. Nah, kalau kita mau pakai rasanya enak banget, rasa jeruk. Ini ada dua rasa, ada juga mangga, ada juga jeruk mandarin, ya, mandarin orange. Nah, kalau kita campur, ini rasanya enak banget. Ini masya Allah pokoknya. Nah ini enak banget teman-teman. Saya kebalik ya. Yang ini yang tidak ada rasa, yang ini ada rasa, ada oranye tulisannya. Ini mandarin oranye ya. Nah ini, tapi syukur saya tadi ini yang banyak, yang tidak manis. Nah ini digabung jadi satu. Nah ini jangan pakai air panas, harus air dingin atau air biasa. Kemudian kita aduk. Dan kita coba juga, rasanya enak. Rasanya enak. Jadi kalau mau bikin alu Herbalife seperti ini teman-teman, gampang. Nggak usah terlalu ditakar boleh, tapi kalau mau ditakar 3 tutup botol ini. Atau double 6 tutup boleh. Nah kemudian kita ambil sedotan, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, ya Allah, enak banget. Jadi ini alu kita, yang tehnya udah selesai, alunya udah selesai. Kita pinggir ke sini ya. Selanjutnya kita bikin shake. Ini buat ngaduk-ngaduk teman-teman, ini pingset kalau megang batu es, kalau tangannya kotor. Ini buat ngaduk-ngaduk, tapi kalau tangan kita bersih, itu oke ya. Ini buat sedotan, dan ini semuanya udah dilap semuanya ya. Nah sekarang kita bikin shake. Kita bikin shake, tapi kita tes dulu blendernya. Kalau nggak dites kadang-kadang, coba tes ya. Jalan nggak gitu ya. Oke, jalan. Nah sekarang caranya, kita bikin yang pakai nanas. Kita blender nanasnya dulu. Kalau diaduk sekaligus boleh. Kita kasih air, kira-kira kita mau bikin buat 1 orang atau buat suami istri atau sama anak. Kalau kita bikin banyak, 1 orang 300 cc, 2 orang 600 cc, kalau 3 orang 900, jadi 3 kali 3 ya. Nah kita bikin sekarang berapa ya? Kita bikin buat 2 orang lah ya, atau 3 orang. Kita kasih airnya. Kita tuh ini airnya tuh yang harusnya 600, tapi kita mix 600-nya termasuk batu es. Jadi batu es dimasukin, kita tambahin batu es, ini batu esnya. Atau batu esnya terakhir boleh juga kayak gini caranya teman-teman ya. Ini kita ambil, nih kita ambil nanas. Nanasnya mau banyak. Ini kita ambil lagi. 1, 3, 5 lah ya. 4, 5. Biar asem banget, tambah 6 lah ya. Karena berdua, kita berdua. Nah kemudian selanjutnya kita blender dulu boleh, atau langsung pakai shake boleh. Kita lihat dulu kalau di blender itu, karena saya suka kalau di blender dulu itu, saya suka ngeliat warnanya buah-buahan itu. Ada yang strawberry, enak. Ini ketutup rapi ya, kalau nggak dia terbang ini. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia bisa berhenti sendiri.
Dan dia itu kuat ini blender teman-teman. Kita masukin ke dondong sama kulitnya sama bijinya, dimasukin semua jadi halus gitu ya. Nah kemudian kita masukin shake-nya yang vanilla. Kita kasih berapa sendok ya? Kita kasih di sini aja biar nggak berantakan. Sebetulnya di sini bisa nih. Di sini boleh ya. Kita buka yang kecilnya aja. Kita kasih 3 sendok. Karena kita berdua, kita kasih 6 sendok ya. 1 2 3 4 kurang 5 6. Nah di dalam sini sudah ada protein. Jadi supaya kita ototnya betul-betul padat, kita pakai protein tambahan kayak gini. Tadi kan shake-nya kayak gini. Ini protein kita digabung karena ini nggak ada rasanya teman-teman, tawar. Ini rasanya enak jadi digabung. Dan ini 100% protein, protein hewani, protein nabati dari hewan dan dari tumbuh-tumbuhan. Kalau ini ada protein tapi dari tumbuh-tumbuhan. Nah ini proteinnya cukup untuk kebutuhan sehari. Tapi kalau kita olahraga, kerja keras, kita aktivitas di luar banyak, kita perlu tambah protein lagi. Karena untuk segini kurang ya kalau kita beraktivitas besar dan tinggi, yang high gitu ya. Nah selanjutnya kita kasih proteinnya 2 sendok. Yang kecilnya ini 2 sendok. Ya kita pakai sendoknya, ini ada sendoknya. Kita kasih 2 sendok, 1 nih 2. Dah. Tutup. Kita tutup. Selanjutnya kita blender. Putih-putih nggak? Kita blender. Kita tutup dulu ya. Nah begini cara bikin shake pakai buah teman-teman. Yuk kita blender yuk. Saya kalau nggak blender shake-nya tuh sedikit aja teman-teman. Karena tadi buahnya udah hancur. Nah sekarang kita bikin ini. Bikin kalau mau pakai es, gini maksud saya tuh. Jadi esnya kita masukin nih. Kita bikinnya di sini ya. Kita masukin lagi. Kita masukin lagi. Nah teman-teman, saya suka esnya banyak, jadi saya ambil esnya lagi ya. Sebentar ya, di belakang kamera kita ada kulkas, jadi kita ambil esnya. Nah di sini ada es. Saya biasanya suka esnya banyak teman-teman. Cuman kalau dari kulkas biasanya kan masih keras ya. Kita agak siram sedikit lah ya. Kita siram sedikit supaya dia jadi empuk. Siram dikit. Ya. Nah, saya udah siram. Biar jadi empuk ya. Nah, dia empuk nih teman-teman kalau disiram. Kayak gini. Jadi saya itu suka batu es yang banyak kayak gini. Tuh, mau lagi? Ada yang masih bisa kebuka nggak? Soalnya ini keras banget nih. Walaupun dia pakai apa? Nah, ini ada satu lagi. Ini teman-teman, nih. Tuh, ya. Ini shake-nya. Kita buka boleh. Jadi saya suka esnya tuh di seperti ini. Aduk dikit. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gelasnya gede banget. Gede banget, bukan nggak normal nih, gelasnya bukan gelas seperti biasa. Nah gitu, habis kan?
Nah ini kalau kita bikin shake kayak gini, nah teman-teman mau pakai buah boleh, kalau nggak pakai buah juga boleh gitu. Jadi pakai shake-nya aja boleh, di blender boleh, di shaker boleh. Kita pinggirin dulu. Nah selesai, kita lap sedikit pakai tisu karena tadi bubuknya jatuh dikit sama esnya. Kita pinggirin. Akhirnya minuman kita sudah selesai. Ini alunya, ini teh panas, dan ini teh pakai es. Jadi kita tergantung selera, kita mau pakai es, kita mau panas. Dan ini cara bikin alu, ini shake-nya. Nah inilah sarapan pagi kita di rumah yang sehat. Dan kalau kita pakai buah, maksudnya kita boleh pakai nanas, pakai stroberi, pakai leci, pakai jambu, pakai kiwi, pakai apapun yang kita mau ya gitu. Jadi kita bikin, nah nanasnya ini tinggal dipotong, kita taruh di kulkas, kita tutup, kita tinggal ambil. Jadi kita sekarang kita coba minuman kita ya teman-teman. Saya coba rasanya gimana, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita deketin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk dikit. Rasa nanas, bener-bener rasa nanas teman-teman. Nggak pakai gula lagi ya, sehat ya. Tadi udah baca bismillah belum? Masya Allah teman-teman, enak sekali. Jadi ini nanasnya, ini shake-nya, nanasnya di sini aja ya. Gitu di sinilah. Selesai sarapan kita. Nanti kita bikin dengan bermacam gaya. Kita bisa pakai buah kurma, kita bisa pakai madu sedikit, kita bisa pakai pisang dicampur sama kiwi, pisang, kiwi, stroberi, pakai mix sama vanilla ini. Itu enak sekali, banyakin batu esnya, enak banget. Kalau mau dagingnya padat, otoknya padat, kenyang lebih lama, apalagi tambahin protein yang pendek ini. Protein ini dari hewan, dari tumbuhan ya. Kalau ini proteinnya dari tumbuhan aja, nggak ada hewan. Nah tapi di sini itu murni pure protein, semua isinya 100%, nggak ada yang lain, hanya protein dan rasanya tawar. Kalau ini isinya banyak, ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin E, ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, ada asam folat ya, atau folik acid yang biasanya kalau ibu hamil wajib dokter kasih asam folat ini kepada ibu hamil supaya baik untuk bayi ya, apalagi untuk kepala bayinya ya. Dan biasanya harus minum ini, dan semuanya ada di sini. Jadi sekali kita minum ini satu gelas itu udah lengkap semua vitaminnya. Ada juga kalsium supaya tulang kuat, karena kan bahan bakarnya tulang kan kalsium. Kalau kita nggak makan kalsium ya keropos, bolong-bolong tulangnya, kosong gitu ya, kayak busa kosong gitu ya. Nah supaya padat kita makan kalsium. Nah di sini bahannya alami, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, serat-serat, rempah-rempah, biji-bijian, dan umbi-umbian. Jadi diambil kandungan gizinya aja gitu ya. Jadi kita makan kalsium. Selanjutnya di sini juga banyak, ada zinc, ada semuanya lengkap apa yang dibutuhkan tubuh, ada karbohidrat, ada kemudian lemak pun ada, tapi lemak baik ya. Jadi lemak ada karena tubuh kita bukan menghindari lemak, nanti karatan semua di sini nggak ada lemak kan, semuanya kan perlu lentur ya, tapi lemak yang dibutuhkan lemak baik
ya, supaya kita sehat. Nah, seperti itulah bikin sarapan kita. Jadi shake sama protein supaya ototnya padat. Ini cukup, tapi kalau mau padat ototnya pakai ini supaya nggak keriput, nggak klewer-klewer dagingnya gitu ya. Apalagi kalau olahraga perlu pakai ini. Jadi digabung. Ini makanannya. Kemudian selanjutnya ini adalah lidah buaya atau aloe vera. Ini yang tawar, ini yang rasa mandarin. Rasanya ada manis yang ini. Kalau ini tawar bisa digabung. Kalau nggak suka manis, minum yang tawar aja. Kalau yang suka manis, minum yang manis aja. Tapi kalau saya gabung, tapi saya banyakin yang tawarnya, yang manisnya dikit aja untuk rasanya enak. Tapi khasiatnya sama gitu ya. Untuk kecantikan ini bagus sekali. Kemudian tehnya itu terserah, ada 3. Kita mau minum teh ini boleh. Kalau minum teh ini boleh. Kalau minum teh ini boleh. Kalau ini untuk sehat, stamina. Kemudian ini kandungannya yang kecil kurus ini banyak banget loh, yang namanya energi. Kemudian ini untuk bakar lemak, antioksidan juga, dan ini antioksidan yang sangat kuat banget untuk awet muda ya. Ini green tea, teh hijau dan rasa pome dengan delima gitu ya, buah delima. Oke. Nah, kemudian tehnya itu boleh pakai air panas, boleh pakai air dingin, boleh pakai es. Kalau lidah buaya ini jangan pakai air panas, nggak boleh karena vitaminnya suka rusak kalau kena panas ya, terutama vitamin C. Nah, kalau makanannya ini, nah ini kita bikin boleh campur sama strawberry, sama kiwi, sama pisang. Tapi boleh nggak pakai apa-apa, hanya shake-nya aja. Di blender pakai air es boleh. Kalau nggak suka es pun pakai air biasa boleh. Nah seperti itu cara bikinnya. Kemudian kita sehat, kita kenyang, dan kita itu ikhtiar bagaimana cara hidup sehat gitu ya teman-teman. Karena vitaminnya lengkap. Kenapa kita makan ini? Karena vitaminnya lengkap. Kalau misalnya kita makan mie instan gitu, apalagi yang dibungkus, kemudian kalau kita males campur-campur kan. Waktu saya kos, mie instan misalnya, kita nggak sebut merek ya, mie instan kan isinya cuma tepung aja kan, maksudnya istilahnya nggak ada sayur yang lengkap, nggak ada lauk pauk yang lengkap. Kalau kita nggak tambahin ayam, sayur gitu kan, yang namanya anak kos mie aja. Dan kalau kita nggak ngerti peduli ilmu gizi ya, kita makan mie kenyang, kita puas dan senang, kita jalan aktivitas. Sementara dari malam sampai pagi kita nggak dapat gizi karena tidur, pagi pun nggak dapat gizi karena dikasih mie instan. Nah dari pagi karena udah merasa kenyang, pergi kerja, nunggu makan siang. Jadi dari malam ke pagi ke siang, tubuh kita nggak dikasih gizi. Nggak dikasih gizi nanti efeknya ke kita juga. Jadi semuanya bobrok karena mereka butuh gizi-gizi. Kayak mata butuh vitamin A gitu kan, kulit butuh vitamin E, tulang butuh kalsium, semuanya butuh tubuh kita. Kemudian sel-sel semuanya butuh protein, vitamin, mineral. Jadi kita kasih supaya semuanya berfungsi dengan baik. Otaknya bisa dapat makan, bisa berpikir dengan baik. Misalnya kita kalau makan mie instan, ya otak nggak dikasih makan, kulit nggak dikasih makan, tulang nggak dikasih makan, kemudian darah nggak dikasih makan, semuanya daging nggak dikasih makan, sel-sel daging, otot gitu ya. Semua di tubuh kita nggak kasih makan artinya gitu. Istilahnya hanya sekedar kenyang. Apa yang dia butuhkan dalam tubuh kita nggak kasih ya. Jadi kalau dengan makan ini kita memberikan gizi ke semua tubuh sehingga mereka berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan jangka panjang dia tetap sehat. Sama lah kayak blender ini udah dipakai setahun, kan nggak baru lagi, udah pakai 5 tahun, wah lebih tua lagi. Kalau dipakai 10 tahun, apalagi tubuh kita umurnya berapa? Udah pakai berapa tahun nih ginjal, hati, jantung, paru. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih gizi, kasihan banget. Mereka kita suruh kerja nih alat-alat di tubuh kita, tapi kita nggak kasih gizi. Sama kayak petani suruh cangkul dari pagi sampai malam, sampai sore lah ya, sampai siang, tapi nggak dikasih makan, ya kan? Tapi tenaganya kita kuras, tapi kita nggak kasih makan istilahnya. Jadi lama-lama dia nggak kuat, kemudian dia lemah. Lama-lama dia butuh makan, kita nggak kasih karena badan kita nggak bisa ngomong, tulang nggak bisa ngomong, otak nggak bisa ngomong, darah nggak bisa ngomong. Mana nih makanannya nggak ada kan, nggak bisa ngomong kan? Nah sama kayak petani, kita suruh nyangkul tapi nggak dikasih makan, akhirnya dia lemah, lama-lama bisa sakit gitu ya. Nah tubuh kita itu seperti itu, jadi sinyal-sinyal kayak pusing, semutan bisa kurang air, atau darah kita kental, darah kita beku gitu ya, karena kita banyak makan lemak, lupa minum air gitu, lupa makan buah, yang dimakan banyak gorengan, minyak, kemudian banyak terlalu tepung terigu, tepung terigu, gula gitu kan, tepung beras, kemudian lemak, gula, lemak, tepung gitu kan. Sayurnya kurang, buahnya kurang, lauknya kurang. Kalau cemilan kita di Indonesia kan banyak kan yang dari tepung,
kadang-kadang dikasih pandan, kasih gula merah kan, tapi tepung gitu direbus, tepung dikukus, tepung digoreng gitu kan. Nah jadi kurang sekali kita makan sayur sama buah. Nah di dalam ini itu semuanya sayur, buah gitu kan, rempah-rempah. Nah itu sari-sarinya diambil, kandungan gizinya diambil. Nah kita minum seperti ini bentuknya, dan yang meneliti adalah dokter-dokter yang terbaik, biar kan dokter-dokter yang memikirkan untuk tubuh kita, biar dokter yang diteliti selama 40 tahun makanan ini untuk tercukupi semua apa-apa anggota tubuh kita. Jadi tubuh kita kan kandungannya banyak, apa tuh istilahnya, komposisinya banyak, ada kulit, ada daging, ada darah, ada saraf, ada tulang, macam-macam gitu, ada hormon. Nah itu semuanya butuh makan, dan dalam tubuh kita itu semuanya hidup perlu dikasih makan. Dan dia punya umur, misalnya kayak kulit umurnya 28 hari, nanti dia mati, tubuh baru. Nah saat baru itu dikasih makanan gitu supaya tumbuhnya bagus. Juga tulang berapa hari umurnya, kalau darah apa umurnya 90 hari gitu kan, tadi dia mati, tubuh yang baru. Nah itu semuanya perlu gizi. Nah ini gizi itu yang simple, bukan kita harus makan ini, kita boleh juga makan daging, ayam, sapi, itu makanlah siang. Tapi untuk sarapan pagi yang simple ini gitu ya, supaya cepet, kita nggak usah ke dapur juga, kita bisa dalam semenit sebetulnya bisa kenyang. Kalau kita nggak blender, kita kocok aja. Kalau kita nggak blender, kita kocok aja pakai ini, pakai shaker. Dan kemudian kalau kita pergi saya suka masukin ke sini teman-teman. Jadi ini kan kecil, masukin ke botol aqua, dikocok, minum, botol aquanya dibuang, kita udah kenyang. Nah ini simpan di tas, kita masukin ke dalam ini. Jadi kita tinggal buka aja ininya. Nah karena ini kecil, botol aqua kan lubangnya kecil, kita beli air aqua, air dingin, kita masukin, kemudian kita aduk, kita bisa makan. Dan kita ini kalau minum ini saat mau diminum baru diaduk, jangan diaduk terus kita pergi mandi, karena ini sebaiknya cepet diminum karena dia fresh kayak buah-buahan gitu kan, kayak apel gitu dikupas, kalau dibiarin kan hitam, teroksidasi gitu. Jadi kita cepet minum. Shakernya saya nggak lihat di sini, biasanya ada di sini. Kemarin saya bawa ke mobil, jadi ada shaker, gelas shaker kayak gini. Contohnya kita kasih air, masukin shake, tuh kita shaker, nggak usah pakai blender, bisa terus kita minum gitu ya. Oke teman-teman, itulah dari saya. Kalau mau tanya silakan di Japri. Nomor telepon saya 0812 1111 5050. Dari sini ya, 0812 1111 5050. Jadi satunya 4 kali. 0812 1111 5050 gitu. Kalau mau tanya silakan, nanti saya mudah-mudahan bisa jawab ya, teman-teman bisa bantu. Nah inilah sarapan saya selama 15 tahun lebih. Alhamdulillah badannya ideal, saya turun 6 kilo dalam sebulan, dan setelah 15 tahun 17 tahun masih tetap ideal. Dan alhamdulillah sehat, saya minta sehat, mudah-mudahan nggak ada kolesterol, asam urat, hipertensi pun, darah rendah pun enggak gitu, pusing, pencernaan, insya Allah minta sama Tuhan, bismillahirrahmanirrahim, moga-moga kita sehat karena kita usaha minum sehat ya, bentuk ikhtiar gitu. Oke teman-teman, segitu dari saya, begini cara bikinnya, dan saya ngomongnya panjang supaya ada penjelasan sedikit. Nanti lain waktu saya bikin yang pendek, jadi kita cuma demo, kasih air, kasih shake, dikocok, minum. Jadi 1 menit pun bisa bikin sarapan. Kalau ini versi panjangnya, karena kita penjelasan sama ditambah buah gitu, dan dilengkapi dengan minum, dengan makanan gitu ya. Oke, itu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai ketemu, selamat sarapan pagi, bye bye, salam buat keluarga. Assalamualaikum, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, beres. Kita mudah-mudahan bisa bantu teman-teman, amin.